Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami seputar Gunung Kelut. Berikut merupakan anggota kelompok 9. Yang pertama ada Ku Herawati, lalu Gio Sandro, Naufal Nararia, Muhammad Munzir, Bagas Eka Putra, Muhammad Bimo, dan Rifki Alamsyah. Pada presentasi kali ini kami akan memaparkan beberapa poin, yaitu yang pertama ada lokasi dan latar tektonik Gunung Kelut, lalu ada karakteristik magma dan erupsi, selanjutnya klasifikasi jenis erupsi terbaru, keempat potensi bahaya dan sumber daya, dan yang terakhir metode penentuannya. Lokasi Gunung Kelut ini berada pada Jawa Timur dengan 3 administrasi, yaitu Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang, Indonesia. Gunung Kelut sendiri memiliki koordinat sebagai berikut dengan ketinggian 1731 meter atau 5.679 kaki. Untuk latar belakang tektonik dari Gunung Kelut ini merupakan gunung api yang memiliki jenis gunung api stratovolkanik, dan gunung api ini juga merupakan gunung yang terbentuk pada cincin api dunia atau Ring of Fire, karena Indonesia merupakan salah satu wilayah yang dilewati oleh Ring of Fire dan banyak sekali gunung api yang terbentuk di Indonesia. Nah, gunung api ini juga merupakan gunung api yang aktif karena telah beberapa kali mengalami letusan atau erupsi, seperti erupsi pada 1901, 1919, 1951, 1966, 1990, 2007, dan yang paling terbaru 2014. Gunung api ini terbentuk akibat proses subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Pada zona subduksi ini dapat terlihat pada selatan Pulau Jawa yang membentuk seperti palung Jawa yang membentang dari bagian barat ke timur. Lalu pada bagian utaranya terbentang pegunungan bawah laut yang memanjang yang sering juga disebut dengan busur luar. Lalu Gunung Kelut ini memiliki morfologi yang tidak teratur. Nah, akibat dari erupsi gunung ini yang cenderung sangat eksplosif, terbentuklah kubah lava atau kaldera. Nah, Gunung Kelut ini juga memiliki beberapa macam aliran lava, kubah lava, aliran material piroklastik, dan timbunan material piroklastik yang bertekstur lembut. Untuk struktur geologi pada Gunung Kelut ini terbentuk dari 10 kawah yang tersimpan di dalamnya sekitar 32 patahan normal. Lalu pada bagian tubuh gunung api ini terbentuk dari batuan piroklastik, lalu endapan lahar, dan batuan yang jatuhan. Lalu pola aliran yang banyak dijumpai pada area ini adalah aliran radial paralel, dan pada kerucut samping terbentuk dari aliran lava, piroklastik aliran, dan kubah lava yang memiliki kemiringan lereng sekitar lebih dari 20 derajat. Lalu pada bagian kaki dan daratan memiliki kemiringan lereng kurang dari 5 derajat dan memiliki aliran tipe parallel braided. Baik, berikutnya ada karakteristik erupsi Gunung Kelut. Yang pertama ada letusan semi-magmatik, merupakan letusan freatik yang terjadi akibat penguapan air danau kawah yang merembes melalui rekahan pada dasar kawah, yang secara serentak kemudian dihembuskan ke atas permukaan. Jenis letusan ini umumnya mengawali aktivitas Gunung Kelut, yaitu menjadi pemicu utama terjadinya letusan magmatik. Selanjutnya ada letusan magmatik. Letusan magmatik merupakan letusan yang menghasilkan rempah-rempah gunung api baru berupa lava, jatuhan piroklastik, dan aliran piroklastik. Letusan magmatik yang terjadi umumnya bersifat eksplosif yang dipengaruhi penambahan kandungan gas vulkanik disertai meningkatnya energi letusan, terutama energi panas. Selanjutnya ada erupsi efusif, terjadi ketika magma mengalir ke permukaan dan membentuk kubah lava atau mengalir ke lereng. Dalam abad ke-20, tercatat telah 5 kali letusan magmatik Gunung Kelut, yaitu pada tahun 1901, 1919, 1951, 1966, dan 1990. Kajian atas proses, tipe, dan produk letusan Gunung Kelut yang terjadi pada tanggal 10 Februari 1990 memberikan kejelasan karakteristik letusan gunung api ini,
yaitu bertipe St. Vincent dengan tinggi tiang asap letusan mencapai lebih dari 10 km, memuntahkan 150 sampai 200 juta meter kubik rempah letusan piroklastika dalam waktu yang relatif singkat atau kurang dari 10 jam. Lahar letusan terjadi jika volume air danau kawah mencapai lebih dari 5 juta meter kubik, dan dampak letusan yang memusnahkan kawasan puncak gunung api ini paling tidak dalam radius 5 km dari titik erupsi akibat seruakan atau surge awan panas letusan. Setiap letusannya selalu diakhiri dengan pembentukan sumbat lava pada lubang kepundannya. Proses erupsi selalu diawali oleh letusan uap atau freatik, kemudian berkembang menjadi letusan freatomagmatik yang disertai surge hingga letusan magmatik yang menghasilkan skoria dan batu apung. Berdasarkan penelitian letusan Gunung Kelut 2014, stratigrafi yang diperoleh di daerah sekitar kawah menunjukkan adanya beberapa kali sekuen letusan atau multiple eruption, di mana erupsi pertama menunjukkan adanya hembusan abu pasir yang menunjukkan struktur reverse graded bedding. Kemudian diikuti oleh lapisan dengan konsentrasi litik yang banyak di mana menunjukkan adanya proses penghancuran kubah lava. Pada lapisan di atas berikutnya menunjukkan adanya konsentrasi pumice atau batu apung yang sangat dominan sehingga diinterpretasi menunjuk bahwa terjadi erupsi magmatik yang sangat kuat ditandai dengan batu apung dengan ukuran 10-15 cm dengan struktur lapisan graded bedding. Lapisan berikutnya merupakan lapisan pasir kasar diikuti pasir halus hingga abu. Struktur yang diamati adalah struktur graded bedding dan laminasi yang menunjukkan adanya pengendapan berdasarkan berat dan ukuran butirnya. Tebal lapisan jatuhan piroklastik pada area puncak lebih dari 80 cm dan 13 cm pada jarak 7 km dari kawah. Magma Gunung Kelut termasuk dalam jenis andesitik karena memiliki kandungan silika atau SiO2 yang tinggi, yaitu 50% sampai 65%, dengan batuan penyusun berupa andesit, basaltik, dan dasit. Selain itu, magma Gunung Kelut juga memiliki kandungan gas yang tinggi seperti CO2, SO2, sehingga dapat memicu erupsi yang eksplosif. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi jenis erupsi yang umum terjadi pada Gunung Kelut. Nah, sebelum itu, Gunung Kelut itu merupakan salah satu gunung berapi yang terdapat di Jawa Timur. Nah, Gunung Kelut itu meletus pada tanggal 13 Februari tahun 2014. Berdasarkan pola erupsi sebelumnya, erupsi Gunung Kelut dapat diklasifikasikan sebagai erupsi letusan eksplosif dengan adanya pembentukan kolom abu yang tinggi. Nah, selanjutnya kita akan masuk macam-macam klasifikasi jenis erupsinya. Nah, yang pertama ada erupsi Plinian. Nah, erupsi Plinian itu sangat eksplosif dengan pembentukan kolom abu dan gas yang tinggi di atmosfer. Erupsi ini ditandai dengan ledakan kuat, hujan abu yang meluas, dan aliran piroklastik yang merusak. Pada erupsi Plinian, letusan dapat menghasilkan kolom abu yang mencapai ketinggian beberapa kilometer di atas puncak gunung. Nah, yang kedua ada erupsi Vulkanian. Nah, erupsi Vulkanian ini merupakan erupsi yang kuat namun lebih kecil dibandingkan dengan erupsi Plinian tadi. Nah, erupsi ini ditandai dengan letusan gas dan material vulkanik yang terlempar dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi. Letusan Vulkanian sering disertai dengan letusan-letusan bom vulkanik, abu, dan aliran lava yang terbatas pada kawah gunung. Dan selanjutnya yang ketiga ada erupsi phreatomagmatik. Nah, erupsi phreatomagmatik ini terjadi ketika air bertemu dengan magma yang menghasilkan letusan yang kuat, melepaskan uap air, abu, dan material vulkanik. Letusan ini disebabkan oleh interaksi antara air tanah, air hujan, atau air danau di sekitar gunung dengan magma yang berada di bawah permukaan. Nah, yang keempat ada erupsi Strombolian. Nah, erupsi Strombolian adalah jenis erupsi yang relatif kecil dan terjadi secara berulang-ulang.
Erupsi ini ditandai dengan perlepasan gas, abu, dan material vulkanik dalam ledakan kecil yang teratur. Nah, letusan ini biasanya menghasilkan cahaya dan suara ledakan yang terdengar jelas. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang kelima, yaitu erupsi freatik. Nah, erupsi freatik ini terjadi ketika air tanah atau air di sekitar gunung bertemu dengan magma yang panas, lalu menyebabkan uap air yang kuat, dan letusan erupsi ini biasanya tidak melibatkan magma baru, nah tetapi hanya material vulkanik yang ada di sekitar gunung. Baik, selanjutnya itu ada potensi bahaya dari gunung api Kelut. Yang pertama itu adalah letusan vulkanik. Karena gunung Kelut ini merupakan gunung yang masih aktif di Indonesia dan terakhir meletus itu pada Februari 2014, dan letusan itu dapat menghasilkan awan panas, lava, abu vulkanik, dan aliran lahar yang dapat menyebabkan kerusakan dan bahaya bagi manusia serta lingkungan sekitarnya. Abu vulkanik ini dapat berdampak pada pernafasan manusia dan dapat merusak tanaman serta infrastruktur yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua itu ada awan panas. Letusan gunung Kelut ini dapat menghasilkan awan panas yang bergerak itu sangat cepat sekali dan terdiri dari gas, abu vulkanik, dan batuan pijar yang sangat panas. Awan panas ini dapat menyebabkan kerusakan hebat dan bahkan menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia yang berada di jalur dari aliran panas tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada lahar. Gunung Kelut ini memiliki potensi untuk menghasilkan aliran lahar saat terjadi hujan di atas material vulkanik yang telah terdeposisi tersebut. Jadi aliran lahar tersebut dapat merusak dan menyapu segala yang ada di jalurnya, termasuk pemukiman, infrastruktur, dan juga pertanian. Kemudian ada gas beracun. Dari aktivitas vulkanik yang dihasilkan oleh Gunung Kelut ini dapat menghasilkan gas-gas beracun seperti belerang, dioksida atau SO2, dan karbon dioksida atau CO2. Jika jumlah gas tersebut berlebihan dan terkonsentrasi di suatu daerah, maka dapat menyebabkan keracunan dan bahaya bagi manusia serta hewan yang berada pada lingkungan tersebut. Selain memiliki potensi bahaya, Gunung Api Kelut juga memiliki beberapa sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Di antaranya yaitu yang pertama ada tanah pertanian. Di Gunung Kelut memiliki lahan yang subur dan cocok untuk pertanian. Banyak petani yang memanfaatkan tanah vulkanik yang kaya akan nutrisi untuk bercocok tanam, terutama tanaman pangan seperti padi, jagung, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Lalu yang kedua ada sumber air. Di Gunung Kelut juga menyediakan sumber air yang melimpah bagi masyarakat sekitar. Mata air dan sungai yang berasal dari pegunungan gunung api ini digunakan untuk keperluan irigasi pertanian, pasokan air minum, dan juga sebagai sumber energi hidroelektrik. Lalu yang ketiga ada batuan vulkanik. Letusan Gunung Kelut ini menghasilkan material-material vulkanik seperti batuan pijar, batu apung, dan lapili. Batuan ini memiliki kegunaan dalam berbagai industri seperti konstruksi, pembuatan bata, dan campuran dalam produksi semen. Lalu yang keempat ada wisata alam. Meskipun memiliki potensi bahaya, Gunung Kelut juga memiliki keindahan alam yang menarik seperti pemandangan kawah yang spektakuler dan panorama pegunungan yang hijau menjadi daya tarik bagi wisatawan. Tempat wisata seperti Kaliandra Eco Resort dan Kedung Ombo juga telah dikembangkan di sekitar Gunung Kelut untuk mendukung pariwisata. Lalu yang terakhir ada energi geotermal. Gunung Kelut memiliki potensi untuk pengembangan energi geotermal. Suhu dan tekanan tinggi di dalam perut bumi di sekitar gunung dapat dimanfaatkan untuk pembangkitan energi. Metode penentuan saat ini, yang pertama ada penukaran gas, yaitu analisis gas yang terkandung di dalam gas vulkanik dapat memberikan informasi atau petunjuk kondisi di dalam Gunung Kelut. Yang kedua, pengukuran deformasi, perubahan bentuk dan pergerakan Gunung Kelut dapat diidentifikasi akumulasi magma di bawah permukaan. Yang ketiga, pengamatan visual pengamatan secara langsung untuk mendeteksi perubahan dalam bentuk asap maupun awannya. Biasanya pengamatan ini menggunakan teleskop atau kamera. Berikut merupakan tabel kontribusi kami.
Dan berikut merupakan referensi yang kami pakai untuk diskusi presentasi kali ini. Sekian video presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.